Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 89 SD. 90. Bab 89 Sisi bibisuan yang tidak diketahui. Berbudi luhur, dan berbudi luhur. Ini adalah satu-satunya kata yang bisa digunakan Dong Suebing untuk menggambarkan Ku Yun Xuan. Bibi Xuan adalah wanita yang lembut, dan bagi Dong Suebing, dia tidak memiliki kekurangan. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok jam pasir yang sempurna. Dia memiliki kelas, berpendidikan, anggun, baik hati, lembut kepada orang lain, Dia adalah wanita yang sempurna untuknya. Jadi, ketika Dong Suebing melihat Ku Yun Xuan berjongkok di kursi melakukan itu pada dirinya sendiri, dia tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ini benar Bibi Xuan? Bagaimana orang ini bisa menjadi Bibi Xuan? Itu terlalu. Dong Suebing menahan napas. Dia takut Bibi Xuan akan memperhatikannya. Ku Yun Xuan yang setengah jongkok sedikit bersandar di sandaran. Rambut hitam panjangnya yang berantakan menutupi punggung dan bahunya. Napasnya semakin cepat, dan erangan lembut bisa terdengar. Dia dengan cepat mengeluarkan jarinya di mulutnya dan menurunkannya di antara kedua kakinya. Dia kemudian mengisap jari-jarinya di sisi lain. Di bawah cahaya redup, Dong Suebing bisa melihat kulit putihnya berubah sedikit merah. Ya Tuhan, apakah Bibi Xuan melakukan ini setiap hari? Ini terlalu sulit untuk diterima. Jantung Dong Suebing berdetak sangat cepat, dan tenggorokannya kering. Dia menajamkan matanya, mencoba melihat lebih banyak tentang Ku Yun Xuan. Tapi dia kembali menghadapnya, dan dia tidak bisa melihat. Banyak. Brengsek. Dong Suebing, tunggu apa lagi? Anda harus memikirkan cara untuk pergi tanpa dia sadari. Ketika Bibi Xuan menyelesaikan apapun yang dia lakukan dan melihat Anda di rumahnya, tidak mungkin Anda bisa menjelaskannya sendiri. Katakan padanya bahwa Anda tertidur di dapur. Siapa yang akan mempercayaimu? Bibi Xuan pasti akan merasa tidak nyaman, dan kemungkinan menangkap hatinya akan tipis. Dong Suebing berkeringat dingin ketika dia memikirkan konsekuensinya. Ini bukan waktunya untuk mengintip. Dia harus pergi. Dong Suebing melihat paha seksi Ku Yun Xuan untuk terakhir kalinya dan berbalik dengan tenang. Dia berjinjit ke pintu utama. Kunci pintu adalah tipe lama, dan jika dia membukanya, akan ada suara klik. Bahkan jika Bibi Xuan melakukan itu, dia pasti akan mendengar suara dia membuka kunci pintu. Dong Suebing tahu Bibi Xuan akan menyelesaikan apapun yang dia lakukan, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dia meraih kunci pintu dan membukanya. Klik. Dia dengan cepat membuka pintu dan menginjak tanah beberapa kali. Kemudian mengeluarkan kunci dari sakunya. Dia mengguncangnya beberapa kali dan menutup pintu. Dia berbalik menghadap ruang tamu, berpura-pura baru saja membuka pintu dengan kuncinya dan memasuki unit. Dong Suebing berharap dia bisa menipu Ku Yun Xuan, tetapi suara yang dia buat menyebabkan kekacauan di kamar tidur. Menabrak, kursi itu jatuh ke lantai. Dong. Kedengarannya seperti sepatu hak tinggi jatuh ke tanah. Siapa ini? Xiao Dong. Dong Suebing pura-pura tidak tahu apa-apa. Bibi Xuan. Anda berada di rumah. Saya pikir Anda belum kembali. Jangan masuk dulu. Tunggu di luar sebentar. Tunggu di sana. Ku Yun Xuan mungkin jatuh dari kursi, dan dia terdengar seperti kesakitan. Klik, klik, klik. Itu adalah suara sepatu hak tinggi dan suara ikat pinggang. Pintu kamar juga ditutup tiba-tiba. Saya baru saja kembali ke rumah, dan saya berubah. Maaf. Saya tidak tahu. Kau ingin aku kembali dulu? Kamu, tunggu sebentar. Aku akan segera siap. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan menamparkan wajahnya sendiri untuk menenangkan diri. Dia tidak boleh membiarkan Bibi Xuan tahu dia berbohong. Setelah sekitar 5 hingga 6 menit, Ku Yun Xuan, yang lehernya masih merah, keluar dari kamar tidur. Dia masih mengenakan jeans yang sama yang dilihat Dong Suebing sebelumnya, tapi dia mengganti blusnya dengan kaos katun. Hahaha, aku punya terlalu banyak pakaian dan tidak tahu harus memakai apa. Bibi Xuan kembali ke dirinya yang biasa. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang gerah sebelumnya.
Dong Suebing terbatuk. Apakah kamu sudah makan malam? Aku baru saja pulang. Aku juga belum makan malam. Aku akan pergi dan menyiapkan makan malam sekarang. Bukankah aku memintamu untuk tidak menungguku? Kenapa kamu tidak bisa mendengarkanku? Ku Yun Xuan menatapnya dengan ekspresi marah. Aku akan pergi dan menyiapkan makan malam. Tetap di sini dan tunggu. Dong Suebing menjawab, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Saya hanya perlu menggorengnya. Anda baru saja kembali. Istirahat dulu. Aku akan memasak. Kamu Ku Yun Xuan tertawa dan menggunakan jarinya untuk menjentikkan hidung Dong Suebing seperti biasa. Gambaran sebelumnya yang membara di benak Dong Suebing muncul kembali. Dia bisa merasakan suhu tubuhnya naik, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk mencium jari-jarinya. Jarinya masih sedikit basah, dan ada bau aneh yang kuat. Ku Yun Xuan mungkin tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat menarik tangannya. Dia segera menggunakan lengan bajunya untuk menyeka hidung Dong Suebing. Sambil menyeka, dia tersipu dan menjelaskan. Saya lupa bahwa saat mengganti baju barusan, saya melihat ada kotoran di lemari pakaian saya dan saya mengelapnya dengan kain basah. Aku bahkan belum mencuci tangan. Shopping, kamu. Pergi dan cuci mukamu sekarang. Percepat, tanganku kotor. Wow, Bibi Xuan juga tahu bagaimana berbohong. Dong Suebing menyentuh hidungnya, dan jantungnya berdetak kencang. Aku tidak perlu mandi. Ku Yun Xuan melihat hidungnya, dan dia tersipu. Baik, lalu, aku akan pergi dan mencuci tangan. Saya tidak sabar untuk mencoba masakan Anda. Baik, aku yakin kamu akan menyukainya. Dong Suebing menunggu sampai Bibi Xuan memasuki kamar mandi sebelum pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Tepat ketika minyak dalam wajan dipanaskan, dan daun bawang dan jahe ditambahkan, Ku Yun Xuan memasuki dapur dengan handuk basah. Dia menggunakan kain itu untuk menyeka wajah Dong Suebing dan tertawa. Kau harus membersihkan wajahmu. Saya telah menggunakan kain itu untuk membersihkan semuanya. Ini kotor dan bau. Tidak akan terasa enak jika baunya menempel di hidung Anda. Dong Suebing tertawa dan berterima kasih padanya. Ku Yun Xuan menyeka wajahnya lebih dari selusin kali. Kamu melanjutkan memasak. Aku akan pergi dan mencuci pakaian sekarang. Aku masih belum mencuci 2 pasang kaus kakimu. Hahaha, kaus kakimu benar-benar bau. Jangan memakai kaus kaki sampai bau sebelum membiarkan saya mencuci. Berikan padaku setelah kotor. Saya perlu merendamnya dalam deterjen lebih lama. Baik, Dong Suebing menjawab dengan malu. Aku akan meneleponmu saat makan malam sudah siap. Dong Suebing memandang Ku Yun Xuan saat dia berjalan keluar dari dapur. Dia menatap celana jeans ketatnya. Hari ini dia telah melihat sisi yang tidak diketahui dari Bibi Xuan. Dia merasa rumit. Dia terkejut, canggung, bersemangat. Apakah Bibi Xuan seseorang yang sopan di luar dan liar di tempat tidur? Bab 90 Kasih Sayang Meningkat. Hehe, Xiaobing kami bisa memasak dengan baik. Cobalah daging suwir ini. Lihat apakah rasanya enak. Baunya enak, sangat lezat. Dong Suebing telah melupakan apa yang dilihatnya di kamar tidur sebelumnya. Dia sekarang fokus untuk mendapatkan kasih sayang Ku Yun Xuan. Bibi Xuan sangat kesepian sampai-sampai dia terpaksa melakukan itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Dia ingin merebut hatinya dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi, Dong Suebing tidak membiarkan Ku Yun Xuan mencuci piring setelah makan malam. Dia mencuci semua piring dan membersihkan dapur. Ia berharap penampilannya hari ini menambah poin. Tentu saja, Dong Suebing tahu ini tidak cukup. Dia masih perlu berbuat lebih banyak. 8 lagi. Dong Suebing dan Ku Yun Xuan berada di ruang tamu, saling mengirim lagu ke iPhone 4. Dong Suebing mencoba memulai percakapan, apa yang membuatmu bekerja lembur hampir setiap hari akhir-akhir ini? Apakah kamu akan kembali terlambat besok? Aku akan pergi untuk besok dan lusa. Ku Yun Xuan masih menggesekkan ponselnya. Dia tersenyum, sebenarnya saya tidak bekerja sampai sangat larut hari ini. Saya telah pergi sekitar 30 menit kemudian, tetapi seorang pemimpin di agen surat kabar saya ingin memperkenalkan saudaranya kepada saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saudaranya masih lajang dan ingin kita bertemu.
Saya harus memberikan wajah pemimpin saya. Jadi, saya bertemu dengan saudaranya dan mengobrol singkat di kafe terdekat. Saudara pemimpin, perkenalkan padanya. Brengsek. Dong Suebing merasa terancam. Dia segera bertanya, bagaimana pria itu? Bagaimana cara mengatakannya? Dong Suebing telah mengaku kepada Ku Yun Suan 2 kali dan memegang tangannya sekali. Tapi dia menggunakan bag pada kedua kesempatan. Jadi, Ku Yun Suan masih tidak tahu Dong Suebing menyukainya. Jika tidak, dia tidak akan berbicara dengannya tentang kencan butanya. Pria itu baik-baik saja. Penampilan, fisik, kariernya semuanya dianggap di atas rata-rata. Tapi, Ku Yun Suan menggelengkan kepalanya. Dia bukan tipeku. Juga, saya tidak ingin berkencan dengan siapapun untuk saat ini. Dong Suebing merasa lega dan bertanya, lalu tipe pria seperti apa yang kamu sukai? Ku Yun Suan tertawa dan menyilangkan kakinya. Saya juga tidak bisa memberitahu Anda tipe pria seperti apa yang saya sukai. Tapi dia harus menjadi seseorang yang bersih dan teliti. Misalnya, dia harus membelikan saya buket bunga ketika dia selesai bekerja. Ini akan membuat saya merasa. Jika memungkinkan, saya juga berharap pacar saya akan merawat saya. Lihat, dia melihat ke arah tas tangannya di sofa. Tas tangan saya tidak sengaja robek minggu lalu di bus. Saya sibuk beberapa hari ini dan tidak punya waktu untuk membeli tas baru. Shawl saya juga sedikit robek beberapa hari yang lalu ketika dikaitkan ke kunci pintu. Saya masih bisa menggunakannya, meskipun aksesoris handphone saya juga. Aksesoris simpul Cina saya kotor. Tidak peduli bagaimana saya mencucinya, saya tidak bisa menghilangkan noda. Haha, kalau ada yang bisa kasih aku tas baru atau shawl atau aksesoris handphone baru, aku akan merasa hangat. Barang tidak perlu mahal. Itu hanya akan memberitahuku bahwa dia peduli padaku. Jika seseorang benar-benar peduli padaku seperti ini, aku mungkin apa? Dong Suebing sangat ingin tahu. Saya bersama dengan Bibi Suan hampir setiap hari, dan bahkan saya tidak melihat tas tangannya robek kecil. Aku bahkan tidak tahu bahwa shell-nya robek. Saya bahkan tidak melihat aksesori handphonenya ada noda. Dong Suebing melihat tas tangannya. Dia melihatnya untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan air mata. Tapi air mata itu terlalu kecil. Bahkan jika dia mengambil tas tangan dan memeriksanya, dia mungkin juga tidak melihatnya. Dia kemudian melihat aksesori ponsel simpul Cina. Itu hanya titik hitam kecil. Ya Tuhan. Bibi Suan, seberapa teliti Anda menginginkan pacar Anda? Ku Yun Suan melihat ekspresi terdiam di wajah Dong Suebing, dan dia memukul kepalanya. Apakah kamu menertawakanku di dalam hatimu? Batuk. Tidak. Dong Suebing tertawa. Pria yang teliti itu baik. Saya tahu ekspektasi saya agak tinggi. Pria tipe ini tidak ada. Ini juga mengapa saya belum pernah berkencan sebelumnya. Tidak peduli seberapa sukses seorang pria, dia masih tidak sesuai dengan harapan saya. Tidak apa-apa. Mungkin suatu hari, pria impian saya akan muncul di hadapan saya secara tiba-tiba. Dong Suebing bertanya dengan cemburu, jika dia tiba-tiba muncul, apa yang akan kamu lakukan? Haha, kalau begitu aku akan memegangnya dan tidak pernah melepaskannya. Dong Suebing ingin membuatnya sadar. Anda mengatakan harapan Anda tidak tinggi, tetapi harapan Anda sangat tinggi. Di mana Anda dapat menemukan orang seperti itu di dunia ini? Anda baru saja menemukan. Tunggu sebentar. Dong Suebing membuka matanya lebar-lebar dan berdiri. Tipe pria seperti ini memang ada. Kenapa dia tidak bisa ada? Brengsek. Saya masih belum menggunakan kekuatan bag saya hari ini. Kembali. Waktunya terbalik. Mata Dong Suebing kabur, dan saat berikutnya, dia bisa merasakan bantal lembut sofa. Dia sekarang duduk di sofa. Ku Yun Suan menyentuh rambutnya dan berkata, saya juga tidak bisa memberitahu Anda tipe pria seperti apa yang saya sukai. Tetapi, tunggu. Dong Suebing menyelanya. Apa yang aku katakan barusan? Ku Yun Suan menatapnya dengan aneh. Kamu bertanya padaku tipe pria seperti apa yang aku suka. Aku tidak bisa benar-benar memberitahumu, tapi aku suka. Ini adalah waktu sebelum Bibi Suan memberitahunya harapannya. Dong Suebing dengan cepat menghentikannya. Lupakan.
Anda tidak perlu mengatakan itu kepada saya. Saya masih memiliki sesuatu dan harus kembali. Ku Yun Suan mengedipkan matanya dan menjawab. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Seharusnya aku tidak bisa bertemu dengan pria yang kusukai seumur hidupku. Jika saya memberitahu Anda harapan saya, Anda akan menertawakan saya. Haha, baik, istirahat lebih awal. Anda harus lelah dari pekerjaan beberapa hari ini. Setelah meninggalkan rumah Ku Yun Suan, Dong Suebing tidak langsung pulang. Dia turun dan naik taksi ke pusat perbelanjaan terdekat. Saat itu masih jam 8 plus di malam hari, dan mal belum tutup. Ketika Dong Suebing kembali, sudah hampir pukul 21.20. Dia membawa tas belanja plastik besar, dan dia pergi untuk mengetuk pintu Bibi Suan. Bibi Suan telah berganti piyama, dan rambut serta wajahnya basah. Dia harus mandi dan bersiap untuk tidur. Ku Yun Suan membuka pintu dan membiarkannya masuk. Mengapa kamu tidak tidur? Apa yang Anda beli? Bibi Suan, datang ke sini. Dong Suebing meletakkan tas belanja di atas meja kopi. Ku Yun Suan berjalan mendekat dan bertanya, ada apa? Dong Suebing mengeluarkan aksesori handphone dari tasnya. Itu adalah simpul Cina. Aku membeli beberapa barang untukmu. Lihat apakah Anda menyukainya. Ku Yun Suan tercengang. Aksesoris ponsel. Kamu melihat noda di simpul Cinaku. Setelah Dong Suebing memberikan aksesori ponsel padanya, dia mengeluarkan syal bermotif bunga berwarna terang. Ku Yun Suan terdiam saat Dong Suebing melilitkan syal di lehernya. Kemudian, Dong Suebing mengeluarkan tas tangan wanita hitam dan meletakkannya di tangan Ku Yun Suan yang terpana. Tas tangan, aksesori ponsel, syal. Ku Yun Suan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak memberitahu siapapun tentang tasnya yang tergores dan robek. Dia juga akan mencoba untuk menutupinya dengan tangan atau syal ketika dia membawa tas. Dia akan membeli tas baru ketika dia bebas. Dia tidak tahu kenapa Dong Suebing bisa memperhatikan detail kecil ini. Ku Yun Suan membawa tas itu dan menyentuh syal di lehernya dalam diam. Dong Suebing bertanya, apakah kamu suka warnanya? Ku Yun Suan berhenti sejenak sebelum menjawab, terima kasih, Xiao Bing. Terima kasih. Dong Suebing tersenyum malu, apa yang harus berterima kasih? Totalnya kurang dari 300 RMB. Dong Suebing sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk memilih barang. Ini bukan tentang uang. Aku tidak mengharapkan ini, sungguh, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ku Yun Suan memegang lengan Dong Suebing dan duduk bersamanya di sofa. Saya tidak merasa lelah lagi. Bagaimanapun, ini adalah hari istirahatku besok. Ayo, menonton film bersama. Berdasarkan pemahaman Dong Suebing tentang Ku Yun Suan, dia tahu dia sangat gembira sekarang. Jika tidak, dia pasti tidak akan menemaninya menonton film. Dong Suebing cerah. Kesuksesan. Kasih sayang Bibi Suan terhadapnya harus meningkat banyak. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.